normalnya ukuran. Oke. Ada nggak sih kata normal untuk ukuran penis itu sendiri? Hai, gue Sisil. Hari ini gue nggak sendirian, tapi ada Dokter Bondan di sini dari Klinik Angsa Merah. Halo dok, Halo. Selamat datang, selamat malam. Thank you banget udah datang ya di sini. Aduh, ini kemarin abis ngobrol lama sama Angsa Merah, terus abis itu gue jadi mikir apa kita ngomongin soal organ reproduksi pria ya? Karena aku tuh banyak banget dapat pertanyaan dari follower-followerku soal organ reproduksi pria gitu, laki-laki lah ya biasa. Pertanyaannya tuh aneh-aneh, kalau laki-laki tuh lebih ke ukuran lah, laki-laki tuh lebih ke ini memuaskan pasangan nggak sih kayak gitu-gitu gitu. Tapi sebelum kita mulai, boleh nggak dok kasih tahu profil singkat aja tentang si Angsa Merah ini biar pada tahu. Ya, Angsa Merah itu adalah klinik yang sebetulnya sih kita klinik umum, tapi kemudian lebih mengkhususkan diri ke kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita. Seperti itu. Kalau dokter sendiri, prakteknya hari apa aja, ngapain aja? Dokter apa gitu? Oke. Saya itu dokter yang mendalami kedokteran reproduksi gitu. Prakteknya sebetulnya kalau sebelum COVID sih setiap hari gitu. Tapi karena COVID kita kebetulan ada pembatasan, jadi saya prakteknya setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. I see. Oke deh kalau kayak gitu kita langsung lanjut aja. Ini kalau ngomongin soal penis ya, organ reproduksi pria gitu, pertanyaan yang masuk ke aku itu banyak banget soal normalnya ukuran. Oke. Ada nggak sih kata normal untuk ukuran penis itu sendiri? Kata normal sebetulnya sih tidak ada. Kemudian kalau ditanya soal ada nggak sih kelainan gitu ukuran, memang ada kelainan yang dibilang mikropenis gitu. Mikropenis itu kalau misalnya penisnya terlalu kecil jadi tidak berkembang gitu. Tapi itu jarang, sekitar 0,6% dari seluruh populasi pria di dunia gitu. Kalau yang lain sebetulnya kita anggap normal gitu. Oke, jadi kalau untuk orang Asia ukurannya berapa sih dok orang Asia tuh? Kalau dibandingin sama yang lain itu bener nggak sih? Nah itu sebetulnya salah. Ternyata dari penelitian terbaru itu sebetulnya penis itu tidak tergantung ras. Kalau dulu kan kita punya mitos, kalau orang Arab, orang Afrika. Iya benar-benar itu ada loh research aku ngeliat beneran ada ininya angkanya. Ternyata itu memang setelah diteliti, si penulis-penulis yang orang Afrika, orang itu tuh mengambil data dari yang tidak valid datanya. Sebetulnya yang betul justru tidak tergantung ras gitu. Tapi kalau memang dibilang tergantung genetik itu benar. Jadi tergantung genetik. Kalau misalnya orang dari bapaknya penisnya gede, ya mungkin anaknya penisnya gede gitu. Tapi tergantung juga dari, jangan lupa ada pihak ibu juga gitu. Benar. Ya kan, kakeknya gimana, kakek dari pihak ibu seperti itu. Jadi itu semua semata-mata genetik. Gitu. Menarik. Jadi nggak perlu lagi insecure ya orang-orang kita tuh, janganlah insecure terhadap ukuran gitu. Tapi emang ngaruh ya dok ukuran dengan kepuasan? Ukuran dan kepuasan itu sebetulnya kalau di luar mikropenis ya, tapi kalau penis normal sebetulnya tidak gitu. Tergantung, itu sangat individu. Individu dalam arti gini, kalau misalnya dari vaginanya sendiri, dari perempuannya sendiri bagaimana gitu, vaginanya ukurannya seberapa juga gitu. Ya kan, kalau besar vaginanya kecil ya kesakitan, namanya bukan kepuasan gitu. Ya kan, jadi sebenarnya tergantung penyiksaan itu judulnya. Terus ya kembali lagi tergantung kepintaran mainnya kan gitu. Memuaskannya gimana sih gitu. Daerah-daerah apa yang bisa dirangsang oleh si penis ini gitu kan. Betul. Kalau asal masuk jeb gitu selesai, ya tidak puas sama sekali gitu kan. Ya kan. Benar. Balik lagi ya, karena yang dari yang aku banyak baca juga, dari pengalaman juga, perempuan itu tuh bukan hanya vaginal penetration ya sebetulnya kepuasannya. Betul. Tapi bisa dari klitoris, bisa dari, bahkan kayaknya perempuan ya, dari followersku juga, mereka cenderung ingin mencari intimasinya, emotional connectionnya, ketimbang sama fisikalnya. Sementara kalau laki-laki kan insecure-nya
gue puas nggak ya ketika di Iya. kasur kayak gitu, lebih ke fisiknya Iya. gitu. Jadi memang paling penting justru komunikasi. Yes. Yang nomor satu itu komunikasi gitu antara pasangan gitu. Caranya gimana ya? Tanya tanpa malu gitu ke pasangan gitu. Kamu di sini disentuh di sini nyaman nggak? Di sini nyaman nggak gitu. Titik apa yang bikin kamu terangsang? Titik apa yang kamu nggak suka dipegang? I see itu kayak gitu ya guys. Tapi kalau misalnya let's say kita udah tahu nih sekarang ukuran tuh tidak menjadi masalah, bukan yang utama. Tapi apakah keenceran atau kekentalan sperma ini berpengaruh terhadap kualitasnya? Nah itu juga mitos sebetulnya gitu. Sperma encer, sperma yang kental atau encer itu sebetulnya sama sekali mitos. Yang penting sebetulnya bibit di dalamnya kan. Sebetulnya kembali lagi soal sperma ini sebetulnya yang dibilang sperma itu adalah bibitnya. Betul. Cairannya sendiri kita kan sebetulnya bilangnya cairan semen. Iya betul, semen. Iya kan. Itu jadi tergantung bibitnya. Kental tapi bibitnya banyak atau bibitnya sedikit malahan nggak ada gitu. Sementara yang encer bibitnya banyak. Jadi itu sebetulnya tidak tergantung. Oh kalau encer berarti subur, kalau kental berarti tidak subur. Gitu. Oke. Tapi apakah kenapa sih kok bisa encer gitu? Kenapa sih kok bisa ada kadang yang kental, kenapa kadang bisa encer, itu kenapa sih dok? Itu faktor makanan, konsumsi. Jadi jadi konsumsi makanan sehari-hari bagaimana? Apakah cukup minum seperti itu? Ya. Apakah frekuensi masturbasi juga ini ikut? Oh tidak sama sekali. Tidak sama sekali gitu. Oke. Gitu. Jadi masturbasi aja gitu. Tapi memang kembali kalau sehari 5 kali ya otomatis volumenya makin sedikit. Ya kan? Iya. Oke. Itulah kenapa kalau kita melakukan analisa sperma itu biasanya klien akan disuruh abstinensi. Abstinensi artinya tidak ada hubungan intim maupun ejakulasi selama sekitar 2 sampai 7 hari. Gitu. Paling 3 hari lah paling baik sih. Gitu. Biasanya mereka yang analisa sperma itu buat apa dok? Ngecek apa? Kebanyakan sih mengecek kalau sudah berulang kali mencoba tidak punya keturunan, jadi kasusnya kasus infertilitas, ketidaksuburan itu mereka mengecek spermanya. I see. Biasanya kan kalau dulu kebanyakan kamu aja periksa ke cewek. Perempuan yang suruh periksa, laki-lakinya nggak mau periksa. Tapi tak dulu itu kan andilnya 50-50 sebetulnya. Betul. Jadi kalau sekarang perempuannya diperiksa, laki-lakinya juga harus diperiksa gitu. I see. Oke. Kalau perempuan itu kan periksa ke dokter itu ke dokter kandungan ya? Ya. Ke kulit kelamin juga bisa kan ya? Bisa. Kalau laki-laki? Sama. Laki-laki ke dokter yang namanya androlog. Andrologi gitu. Androlog. Terus kalau dia tapi ke kulit kelamin juga bisa. Balik lagi ke masturbasi ini dok. Apakah masturbasi juga akan mempengaruhi ukuran? Jelas tidak itu. Kecuali waktu masturbasi ya ukurannya tambah gede gitu. Setelah masturbasi ukurannya balik lagi kan gitu. Iya. Tapi kemarin nih aku sempet bingung juga, waktu itu sempet lihat di TikTok ada juga dokter yang bilang kalau kebanyakan masturbasi itu akan bikin penis bengkak. Penis bengkak. Gini, kalau kebanyakan masturbasi penisnya bengkak, istilah kebanyakannya sendiri harus diperjelas. Kebanyakannya gimana gitu. Kalau dia sehari masturbasi terus-terusan ya penisnya akhirnya bengkak karena iritasi kan. Oke. Ya kan? Terus yang digunakan untuk masturbasi apa? Tangan, sabun gitu. Ya itu bengkaknya gara-gara iritasinya atau sabunnya seperti itu. Dan frekuensinya gitu. Hajar terus sehari 10 kali gitu ya itu bengkak gitu. Benar. Cuma untuk mempengaruhi ukuran kalau misalnya biasa-biasa aja ya tidak. Gitu. Yang saya bicara biasa-biasa itu bukan berarti ada patokan berarti biasa-biasa aja seminggu 2 kali atau setiap hari sehari 3 kali ya tidak masalah, asal itu biasa buat orang itu. Benar. Kalau yang sering aku bilang ke orang-orang adalah karena tingkat libido orang itu beda-beda ya. Betul. Jadi sulit untuk ngasih tahu normalnya misalnya berapa. Kan nggak bisa. Betul. Ya dok angkanya. Betul. Tuh bener nih dokter juga. Oke. Let's say ini banyak parents di sini misalnya nonton orang tua gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang perlu orang tua ini kasih tahu ke anak-anak laki-lakinya untuk menjaga kesehatan? Oke. Yang perlu dijaga tentu kebersihannya. Jadi yang perlu dilihat sebetulnya sebagai orang tua sendiri kita lihat
kalau belum disunat istilahnya, bukan istilahnya belum disunat ya, disunat atau tidak disunat. Kalau tidak disunat memang butuh ekstra kebersihan gitu. Jadi dari kecil memang sudah tugas orang tua untuk mengajarkan gitu, atau waktu bahkan kalau misalnya belum bisa, orang tua yang membersihkan gitu. Kulit-kulitnya ditarik, dibersihkan supaya kejunya itu, spermanya itu bersih seperti itu, sehingga tidak terjadi infeksi seperti itu. Nah kalau sudah sunat bukan berarti terus ya udah nggak dijaga kebersihannya, dijaga juga kebersihannya gitu. Seperti itu. Boleh pakai sabun? Pakai sabun asal dia tidak alergi sih tidak masalah. Kadang-kadang kalau cowok mandi kan bagus langsung semua gitu lah, masa terus bagian situ tidak usah disabuni ya, kan nggak begitu gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, sebenarnya simple sih ya menjaga kesehatan reproduksi kita, baik itu perempuan atau laki-laki gitu. Simple, asal ketika mandi ikut juga dibersihin. Jangan mandi udah sabunan itunya lupa dibersihin nih, kayak gitu sih.